Baik, untuk selanjutnya kepada Bapak M. Kodrat ya. Siap Pak Ustadz. Ya, silakan Pak Kodrat menyebutkan teori-teori belajar yang Bapak pahami. Ada berapa teori belajar? Baik Pak Ustadz, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya mengambil teori pembelajaran ada 5 Pak Ustadz. Pak, pertama konstruktivisme, kedua kognitivisme, ketiga discovery learning, keempat humanistik, dan kelima tentang teori sosial. Di mana konstruktivisme itu tentang untuk dapat membangun pengetahuan sendiri. Kalau kognitivisme itu lebih proses belajar ketimbang hasilnya. Kalau discovery learning itu untuk menemukan pengetahuan baru secara mandiri. Lalu teori tentang sosial itu tentang peniruan permodelan atau pencontohan orang lain. Kalau tentang teori humanistik itu tentang memanusiakan manusia, Pak. Oke, cukup. Ya. Selanjutnya Pak Kodrat, bagaimana Bapak merumuskan TP dan ATP dalam perangkat ajar yang Bapak buat, Pak? Baik, Pak. Untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu dengan rumus ABCD, Pak. Pertama, audience, A itu audience, B behavior, C condition, dan D itu degree. Pertama, contohnya misalkan peserta didik dapat menjelaskan. Nah, peserta didik itu audience, dapat menjelaskan itu behavior, kondisi Nabi Muhammad SAW di Mekah sebelum hijrah ke Madinah itu kondisi, dan dengan baik itu degree, Pak. Bapak di fase berapa, Pak? Fase B, Pak, kelas 4. Oh, kelas 4 SD, ya. Pak. Ya, ini pendekatannya yang Bapak gunakan? PBL, Pak. Pendekatan saintifik, Pak. TPACK-nya ada? TPEC-nya? Ada, Pak. Coba ada. Disebutkan apa teknologikalnya apa, pedagogikalnya apa, center knowledge-nya. Nah, jadi TPK itu teknologi, pedagogik, and content knowledge. Ya. Pertama, teknologi itu PPT, Pak. PPT, YouTube, ya, Pak. Kalau yang pedagogiknya strategi, model, teori, kontennya, materi, knowledge-nya pengetahuan, Pak. Oke, cukup. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana Bapak untuk menyusun komponen perangkat pembelajaran yang mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kemudian kreatif, berpikir reflektif. Coba Bapak jelaskan saja yang berpikir ini, reflektif seperti apa? Reflective thinking itu dari segi kognitifnya, Pak. Bagaimana pelajaran hari ini seperti menyimpulkan pelajaran. Anak-anak bagaimana pembelajaran hari ini, bagaimana proses pembelajaran yang ia rasakan. Ya, Pak. Tentang itu, Pak. Tentang menyebutkan bagaimana pembelajaran hari ini, Pak. Tentang Oke, lalu bagaimana Anda memastikan bahwa instrumen asesmen yang digunakan juga mendukung pengembangan keterampilan berpikir tersebut? Nah, asesmen itu kan ada 2, Pak ya. Asesmen awal, yaitu asesmen itu ada 2, kognitif dan non-kognitif. Pertama, asesmen awal itu mempertanyakan anak-anak apakah hari ini, apa kabarnya hari ini. Lalu kalau asesmen kognitif tentang soal-soal materi, Pak. Gitu. Ya, cukup. Ya. Selanjutnya Pak Kodrat untuk pendalaman materi ajar yang ada di modul ajar yang Bapak buat ya. Ya, Pak. Jadi materi esensialnya mungkin bisa disampaikan, kemudian advance materialnya seperti apa, mengapa, bagaimana gitu ya. Termasuk juga pengetahuan faktual, konseptual, dan proseduralnya seperti apa. Kemudian apakah dalam materi ajar yang Bapak sampaikan itu ada nuansa atau bermuatan hoax-nya untuk anak-anak. Silakan, Pak. Siapa? Kalau tentang faktual, Pak, itu kan faktual itu tentang kenyataan atau nyata. Misalkan contohnya bagaimana cara peserta didik meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah. Lalu konseptualnya itu tentang teori, konsep atau dalil-dalil akli
tentang Al-Quran dan hadis, Pak. Kalau prosedurnya tentang prosesnya, tentang tata caranya. Kalau metakognisinya tentang siswa berpikir sendiri, proses berpikir terhubungkan pengetahuan itu dengan pemikiran yang ada di dalam dirinya. Nah, terus kalau tentang model pembelajarannya itu saya menggunakan model pembelajaran PBL, Pak, Problem Based Learning. Oke. Nah, orientasi pada siswa itu terletak PBL itu dalam guru menyajikan masalahnya atau sebuah kasus yang akan diselesaikan oleh peserta didik. Nah, di sini saya menjelaskan tentang langkah-langkah dalam problem tentang model pembelajaran PBL. Pertama, langkah kerjanya, 1, orientasi peserta didik masalah, yaitu aktivitas gurunya. Guru menyampaikan masalah yang akan dipecahkan secara kelompok, yaitu bagaimana kondisi Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu aktivitas peserta didiknya, kelompok mengamati dan memahami masalah yang disampaikan guru, bagaimana kondisi Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu langkah kerja yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar atau kelompok siswa. Yaitu aktivitas gurunya, guru memastikan setiap anggota memahami tugas masing-masing. Lalu aktivitas peserta didik berdiskusi dan membagi tugas untuk mencari data atau bahan-bahan alat yang diperlukan untuk menyelesaikan bagaimana kondisi Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu langkah kerja yang ketiga, membimbing menyelidikkan individu maupun kelompok, yaitu aktivitas gurunya. Guru memantau keterlibatan peserta didik dalam pengumpulan data atau bahan selama penyelidikan. Lalu aktivitas peserta didiknya, peserta didik melakukan penyelidikan, mencari data, referensi, sumber untuk bahan diskusi kelompok untuk masalah bagaimana kondisi Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Oke, Pak Kodrat, sebentar. PBL yang Pak Kodrat pakai untuk kelas 4 berjalan, diterapkan, bisa anak SD, anak kelas 4? Insya bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ya, cukup, Pak. Selanjutnya maaf, kita Pak, ini belum saya rekam lagi, Pak. Saya rekam dulu, Pak, ya. Mohon maaf, Pak. Oke, untuk selanjutnya sebelum ke PTK, Bapak punya satu lagi tertinggal ini. Bagaimana Bapak dalam aspek asesmen baik itu sumatif, formatif, sumatif, bisa disampaikan. Silakan yang tentang. Ya, Pak, siapa? Asesmen awal itu ada 2 tadi, Pak. Ada kognitif dan konektif, Pak. Pertama, kalau tentang asesmen kognitif, pertanyaan tentang apakah kalau kognitif itu pertanyaan tentang materi, Pak. Kalau asesmen tentang non kognitif tentang menanyakan tentang apa kabar tentang siswa. Ini Pak Kodrat, asesmen ada 2, asesmen kognitif ada 2. Ya, Pak. Asesmen diagnostik ada 2, kognitif dan non kognitif. Non kognitif dan kognitif. Nah, dari hasil asesmen itu kan dimanfaatkan untuk memetakan bagaimana kesiapan daripada peserta didik, kan seperti itu. Ya, Pak, ya? Iya, siap, Pak. Itu kan. Nah, artinya bagaimana Bapak, misalnya nih asesmen ini mau dilakukan ke peserta didik. Nah, hasil dari asesmen itu kan dipakai untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan peserta didik dalam beberapa kategori. Kurang, kemudian sedang, kemudian atau di bawah rata-rata, kemudian di atas rata-rata. Nah, itu kan perlu juga dimanfaatkan daripada hasil asesmen baik itu kognitif maupun non kognitif. Nah, Bapak sudah melakukan itu? Sudah, Pak. Oke. Ya, cukup mungkin Pak Guntur. Ya, saya langsung ke PTK aja ya. Ya. Baik, untuk PTK Pak Kodrat, judul PTK-nya apa? Ya, Pak, sahur, Pak, lagi nyariinnya. Judul PTK saya, Pak, tentang upaya meningkatkan hasil belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning, materi meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, siswa kelas 4 SDN 3 Rawalaut, Pak. Upaya. Apa upaya? Upaya meningkatkan hasil belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning, materi meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Madinah, siswa kelas 4 SDN 3 Rawalaut.
Oke, latar belakangnya kan apa? Anda meneliti itu. Nah, latar belakangnya Pak, pendidikan agama Islam adalah salah satu usaha yang bersifat sadar. Enggak, singkat aja Pak. Kan latar belakangnya ini terkait pada hasil belajar itu terkait pada siswa, ya kan? Lalu tentang penerapan metodenya itu ada terkait pada guru. Nah, gurunya kenapa? Selama ini gurunya kenapa menggunakan metode apa? Lalu siswanya hasil belajarnya seperti apa? Coba. Ya, selama ini gurunya cenderung pakai metode ceramah terus Pak. Jadi membuat siswa itu bosan dalam pembelajarannya. Oke. Siswanya hasil belajarnya seperti apa? Ya, rendah Pak. Rendahnya dari berapa orang yang rendah, berapa orang yang rendah berapa, yang tinggi berapa? Dalam satu kelas itu kurang lebih ada 40. Jadi yang rendah itu sekitar 15-an Pak. Nah, ya, kalau penelitian jangan sekitar, Iya Pak, maaf Pak. kurang lebih, jangan, karena itu ya. Ya Oke, Pak. lalu rumusan masalahnya apa? Rumusan masalahnya pertama, bagaimana pelaksanaan pembelajaran materi meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah dengan menggunakan model problem based learning. Kedua, apakah terdapat peningkatan hasil belajar pada materi meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah siswa kelas 4 setelah menggunakan model problem based learning, Pak? Oke. Lalu teori yang saudara munculkan di bab 2 tentang apa saja? Landasan teorinya pertama hasil belajar, Pak. Pengertian hasil belajar, terus pengklarifikasian hasil belajar menurut Bloom 1956. Lalu di sini juga penjelasan masing-masing ranah tersebut dalam ranah kognitif, ranah afektif, ranah psikomotorik. Oke ya. Jadi terus itu ya. Model Itu pembelajaran. hasil belajar. Terus apa lagi? Model pembelajaran problem based learning. Pertama, pengertian model pembelajaran based learning. Kedua, langkah-langkah model pembelajaran problem based learning. Ketiga, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran based learning. Keempat, udah Pak. Lalu materinya Pak. Oke. Ya. Lalu Anda ini PTK ya? PTK Pak. Anda paham tahapannya PTK itu? Ya paham Pak. Apa saja tahapannya? Pertama, tahap rancangan atau perencanaan. Kedua, tindakan tahap ini melaksanakan apa yang telah direncanakan pada tahap perencanaan. Ketiga, pengamatan. Peneliti melakukan pengamatan dengan mencatat hasil pengamatan dalam proses pembelajaran dengan lembar observasi agar memperoleh data yang akurat sebagai perbaikan siklus berikutnya. Keempat, refleksi dalam tahap ini. Guru sebagai peneliti berusaha untuk menganalisis data dari kegiatan belajar mengajar yang telah dilaksanakan dengan tujuan yang direncanakan, Pak. Yang diobservasi siapa yang Anda nanti akan observasi? Siswa, Pak. Hanya siswa? Siswa dan guru, Pak. Karena siswanya tentang apa? Ya, Pak. Gimana, Pak? Maaf, Pak. Siswanya yang diobservasi tentang apa? Tentang kekurangan hasil belajarnya, Pak. Bukan dites ya, kekurangan itu bukan dites. Anda observasi ya? Baik. Tes juga Pak. Lalu untuk gurunya apa yang Anda observasi? Ya, tentang kalau gurunya di tes juga Pak. Di tes dari observasi juga. Oke. Cukup. Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Ya, satu lagi Pak Kodrat untuk ya, modul P5RA sudah Anda buat? Ada Pak, alhamdulillah Pak. Apa dimensi, elemen dan dimensi yang diambil? Dimensinya gotong royong, Pak. Oke. Coba maaf Pak, saya buka dulu Pak. Dimensinya gotong royong, elemennya kolaborasi, kepedulian. Di sini saya maaf Pak, tadi dimensinya ada 2 Pak. Dimensi bergotong royong dan dimensi berkemenekaan global. Ya. Elemennya kalau elemen bergotong royong itu kolaborasi, kepedulian. Lalu kalau elemen tentang berkemenekaan global itu ada mengenal dan menghargai budaya, komunikasi dan interaksi antar budaya. Materi alaminya ada? Ada Pak. Apa coba? Mana ya? Yang 5 apa?
rahmatal lil alaminnya. Iya Pak, sabar. Toleransi, tasamuh, sub nilai profil Rahman dan Alamin. 1, kolaboratif. 2, sikap terbuka. Terus menghargai keberagaman, bersaudara atas dasar. Capaian perkembangan profil Rahman dan Alamin itu menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan. Menghormati, menghargai perbedaan. Pak. Ya. Oh, apa nih? Menghargai keberagaman, bersaudara atas dasar agama, kemanusiaan, dan sesama warga negara, ukhuwah Islamiyah. Ya, Pak. Ya, ada ya. Cukup. Selanjutnya, coba Pak Kodrat sampaikan secara garis besar. Ini terkait cuplikan praktek atau simulasi isi materi modul ajar Bapak saat peer teaching, sesuaikan dengan judulnya, dari mulai awal sampai dengan akhir, menunjukkan kreativitas dalam menarik perhatian, menampilkan aspek inovasi, menerapkan pembelajaran yang mendidik, menunjukkan kreativitas dalam mengembangkan variasi, menampilkan aspek inovasi, kemampuan menggunakan teknologi, sampai nanti dengan critical thinking dan sebagainya. Terus terakhir kaitannya dengan integrasi dan nilai-nilai moderasi beragama. Siapa? Saat teaching kemarin ya. Ya, waktu saya peer teaching kemarin dengan Prof. Deden itu tentang tema meneladani kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah, Pak. Karena kita pendahuluan ya, kita doa dulu sebelum belajar, lalu kita tanya sama kita pembukaan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu membaca doa dulu. Pembiasaan itu ada membaca doa, menyanyikan lagu wajib nasional, lalu menyanyikan lagu P5, lalu ada juga tentang ice breaking juga, lalu kata motivasi. Lalu di sini juga saya menyampaikan tujuan pembelajaran. Pertama, tujuan pembelajarannya peserta didik dapat menjelaskan kondisi Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah dengan baik. Lalu ya tadi saya memberikan ice breaking kepada anak-anak supaya anak-anak itu semangat dalam pembelajarannya, Pak, yaitu tentang ice breaking tepuk anak soleh, gitu, Pak. Lalu lanjut ke materi. Tentang sebelum materi itu saya memberikan pertanyaan kepada siswa-siswi tentang pertanyaan pemantik, Pak. Lalu saya di sini saya memberikan suatu gambar ya, Pak. Gambar ini menjelaskan tentang seorang siswa yang sedih ditinggal oleh temannya. Nah, ini menceritakan bahwasanya ada berkaitan dengan materi tentang hijrah, Pak. Karena kan hijrah itu meninggalkan. Jadi ketika anak-anak itu saya berikan foto ini atau gambar ini, jadi pemantiknya sudah tahu mereka itu pastinya ini meninggalkan siswanya atau meninggalkan temannya. Jadi artinya ini hijrah, tentang hijrah gitu, Pak. Lalu di sini juga saya menampilkan gambar lagi tentang materi hijrah juga, Pak, tentang hijrah ini. Lalu di sini saya menampilkan suatu video ke anak-anak, Pak. Lalu anak-anak memperhatikan video ini, lalu saya kasih pertanyaan, suatu masalah ke siswa tentang bagaimana kondisi Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu peserta didik menonton video tayangan yang saya buat itu. Lalu kan itu siswa-siswi kan menimbulkan suatu masalah untuk bagaimana kondisi Nabi Muhammad di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Lalu mereka mengamati, lalu mencari jawabannya, ditulis di buku mereka. Nah, setelah itu saya memberikan suatu materi lagi, Pak, ke mereka tentang PPT lagi tentang perjuangan Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Di sini saya menampilkan suatu PPT materi tentang perjuangan Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Di sini saya menjelaskan kepada siswa-siswi tentang bagaimana kondisi Nabi Muhammad di Mekah. Di penghujung saat Anda per-teaching kemarin coba apa? Ya, di ujung per-teaching saya membagikan kelompok, Pak. Pembagian kelompok kepada siswa-siswi. Dan di sini saya memberikan suatu LKPD, Pak. LKPD berupa gambar. Jadi yang tadinya saya membentuk siswa-siswi suatu kelompok,
mereka tiap-tiap kelompoknya harus menceritakan gambar-gambar dari yang saya tampilkan ini, bagaimana perjuangan Nabi di Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Jadi di suatu LKPD itu saya kasih gambar-gambar, Pak. Gambar 1 untuk kelompok 1, gambar 2 untuk kelompok 2, gambar 3 untuk kelompok 3, untuk mereka menjelaskan masing-masing kelompok itu. Bagaimana sih maksud dari gambar itu LKPD-nya. Jadi orang menceritakan, karena kan ini tentang sejarah kebudayaan Islam, Pak, tentang bagaimana hijrah Nabi Muhammad SAW. Lalu di sini langsung penutup, Pak. Lalu penutup saya ke siswa-siswi dan dipandu oleh saya untuk membaca doa setelah belajar, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Silakan Pak Guntur. Ya, untuk selanjutnya ya, saya kira ini sudah inilah ya, sudah apa sih beliau ceritakan semua ya simulasinya. Selanjutnya Bapak M. Kodrat silakan menulis surat pendek. Usahakan tulisannya yang sebaik-baiknya ya, lalu terjemahnya dan beri harokat. Nanti tolong di scan atau difoto, kemudian masukkan di laptop, nanti akan di-share. Ya, oke. Siap, Pak Ustadz. Oke, selanjutnya silakan Pak M. Kodrat. Udah di-share sana? Tulis. Siap. Sudah Pak Ustadz. Siap Pak Ustadz. Oke, silakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Sudah Pak Ustadz. Ya, silakan dilanjutkan.